Baik, bismillah. Kita lanjut dengan al-asma'ul khamsah. Iqra ya Ahmad Shadiq. Dinyalakan mic-nya. Mic-nya belum nyala. الفصل الرابع في الأسماء الخمسة. Mhm. القاعدة: الأسماء الخمسة هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. Mhm. والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، Mhm. وتشترط في إعرابها أن تكون مضافة لغير ياء المخاطبة. Oke, segitu aja ya. Baik. Saya bahas dulu sedikit yang dimaksud dengan ini apa. Al-asma'ul khamsah ini adalah sebenarnya kalau versi nahwu lain ada yang nyebut al-asma'us sittah ya. Ada 6 sebenarnya. Kenapa kok di sini hanya disebut 5? Ya ini menurut yang untuk pemula aja pakai 5. Kenapa yang ke-6? Soalnya kata kotor ya. Kata kotor nggak enak disebut. Jadi yang ke-6 biasanya dihapus. Cuma nyebut 5 aja. Dan yang ke-6 biasanya kata kotor. Abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu. Hamuka, siapa hamuka? Kerabat? Kerabat Kerabat siapa? teman, Suami atau istri. Terus fuka, teman mulut, saya setahu saya kerabat istri lebih. Hamuka ini kerabat istri ya. Kok kerabat suami. Kalau hamuki kerabat istri. Pokoknya kerabat pasangan. Fuka mulutmu, zumalin pemilik harta. Saya lupa tentang hamuka ini ada lebih rinci di kitab Mumti. Saya nggak ingat lebih rinci di situ. Mohon maaf kalau salah. Entah dia khusus untuk kerabat istri saja, sehingga seharusnya hamuki. Atau sebenarnya dia bisa untuk dua-duanya, kerabat suami atau kerabat istri. Saya lupa ya antara dua itu. Baik, al-asma'ul khamsah ini rafa' dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Berarti dia di-i'rab dengan huruf, bukan dengan harokat. Ya, i'rabnya dengan huruf, bukan dengan harokat. Apa huruf-huruf tadi? Waw, alif, ya. Ini yang membedakan asma'ul khamsah dengan isim yang lain. Makanya dikelompokkan khusus sebagai al-asma'ul khamsah. Kemudian di bawahnya disebutkan syarat-syaratnya. Kapan syarat-syaratnya? Dia itu di-i'rab dengan cara tersebut. Disebutkan di sini hanya satu buah syarat, sedangkan ada banyak lagi syaratnya. Nanggung ya, seharusnya di kitab ini disebutkan syarat-syarat yang lain. Nah, kalau mau cari syarat-syarat yang lain, silahkan dicari saja di internet. Misalnya, syurut i'rab al-asma al-khamsah. Nanti keluar. Itu ada banyak. Di antaranya nggak boleh pakai bentuk isim tasghir ya. Di antaranya juga harus mudhof. Dan yang di sini disebutkan mudhofnya tidak boleh kepada ya mukhatabah. Kok di situ ya mukhatabah ya? Salah ya. Bukan ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu apa? Ya yang menunjukkan dhamir apa? anti, Anti. Kok bisa dhamir anti nempel sama kata benda? Bisa? Nggak bisa ya? Dhamir ya mukhatabah biasanya untuk fi'il. Jadi ini ucapan yang salah dari pengarang seharusnya apa? Ada yang tahu? Ya mutakalim, al-mutakallim. Menunjukkan pemiliknya adalah saya. Contoh misalnya kalau saya bilang abi ayahku, maka tidak berlaku i'rabnya asma khamsah rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, itu nggak bisa. Karena dia disandarkan kepada ya mutakallim. Jadi dalam kondisi rafa, nasab dan jar dia tetap dibaca abi. Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Semuanya sama. Ya. Sama-sama abi terus tidak berubah. Ketika rofa tetap abi, ketika nasab tetap abi, ketika jar tetap abi. Baik. Kita langsung lihat contohnya dulu aja. Mabhath Iqra Mas Hotman. Ya. في إعراب الأسماء الخمسة Mm, المرفوع بالواو. mm, جاء أبو سعيد. mm, جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. mm, أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. سعيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره.
Baik, ini ada beberapa poin penting, kita urutkan dulu aja pembahasannya dan koreksi terhadap kitabnya. Ini pertama kalau marfu' rofa'nya dengan waw ya. I'rab fi'il madinya sama, tidak ada yang perlu dipelajari di situ, sudah tahu. Abu fa'il, wa huwa marfu' wa huwa dihapus, nggak usah wa huwa. Terus li'annahu minal asma'il khamsah. Jadi setelah menyebutkan rofa'nya dengan waw, ingat Anda perlu menyebutkan alasan. Kenapa? Karena rofa yang asli tandanya apa? Rofa yang asli tandanya apa? Dhamma. Ketika dia berubah dari bentuk aslinya, maka harus disebutkan alasannya. Karena dia nggak pakai bentuk asli. Gitu ya. Kayak orang bukan asli Indonesia, harus bawa paspor dan visa. Berarti harus dia menunjukkan legalitasnya. Ini dia rofa dengan waw. Apa yang membuat dia itu boleh menggunakan itu? Karena dia termasuk asma khamsah. Terus kita belajar sebuah cara i'rab yang baru tentang mudhaf ya. Ini baru ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah belajar i'rab mudhaf. Baik. Mudhaf adalah kata yang bersandar kepada kata setelahnya. Bersandar. Abu Sa'idin, bapaknya Sa'id. Jadi biasanya kalau diterjemahkan mudhaf itu dikasih nya. Kalau terjemah ini ya, terjemah untuk difahami saja ya. Mungkin nanti kalau dipakai penerjemahan resmi nggak perlu pakai nya, tapi untuk memahami. Abu Sa'idin, bapaknya Sa'id. Babul masjidi, pintunya masjid ya. Baik. Mudarrisul fiqhi, gurunya pelajaran fikih, misalnya gitu. Sa'id mudhaf ilai. Nah, ingat ya, ketika suatu kata itu mudhaf, biasanya ya dan rata-rata kayak gitu, mudhaf ini nggak pernah jadi i'rab utama, nggak pernah disebut di awal begini. Nah, antum ingat baik-baik ini ya. Mudhaf itu nggak disebut pertama, selalu dia disebut terakhiran kayak gitu. Jadi nggak ada misalnya abu langsung mudhaf, nggak bisa. Jadi dia bukan i'rab utama. Mudhaf ini bukan i'rab utama, dia i'rab yang disebut di akhir biasanya. Wa huwa mudhaf. Ingat baik-baik ya, mudhaf itu bukan i'rab utama, bukan disebut langsung, tapi disebut belakangan. Sedangkan mudhaf ilaih langsung disebut, dia i'rab utama. Paham bedanya ya? Mudhaf bukan i'rab utama, mudhaf ilaih itu i'rab utama. Maksudnya gimana? Ini yang saya stabilo warna kuning di layar, itu adalah i'rab utamanya, yang disebut dengan i'rab singkat. Dia poin paling pentingnya. Gitu. Mudhaf juga penting, tapi dia disebut setelah fa'il. Jadi fa'il sekaligus mudhaf. Gitu. Fa'il sekaligus mudhaf. Tapi kalau Sa'id, mudhaf ilaih. Dia nggak punya bentuk i'rab lain. Nggak bisa maf'ul bihi, nggak bisa hal, nggak bisa tamyiz, nggak bisa na'at, nggak bisa yang lain-lain. Dia harus mudhaf ilaih saja. Jelas ya? Wa huwa majrurun, dia mudhaf ilaih pasti majrur dengan jar, kasrah. Bil mudhaf di sini, lebih tepatnya bukan bil mudhaf, apa seharusnya? Bil idhafah. Antum koreksi bukunya? Bukan majrurun bil mudhaf, tapi majrurun bil idhafah. Ini yang benar. Harusnya begitu. Ya sebenarnya benar-benar aja bilang majrurun bil mudhaf, amilnya mudhaf, ya bisa aja. Tapi lebih tepatnya amilnya adalah idhafah. Sebuah peristiwa idhafah. Bukan mudhafnya amilnya. Amil itu penyebabnya ya. Penyebab diajar apa? Idhafah. Bersandar kepada kata yang lain yang disandarkan kepada Sa'id. Baik. Sudah, sisanya itu sama. Kita lanjut mansub bil alif. Bro, silakan. Ya. Fi i'rabil asma'il khamsatil mansubi bil alif. Ra'aitu Aba Sa'idin. Ra'aitu fi'lin madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Bidomiri. Mudhaf itu ya. Bidomiri raf'in. Bidomiri raf'in mutaharrikin. Watta'u domirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Aba maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Sa'idin mudhafun ilaihi wa huwa mudhafun ilaihi majrurun bil idafati wa 'alamatu jarrihi kasratun dohiratun fi akhirih. Bagus, sudah langsung dikoreksi ya. Bacanya langsung antum koreksi bukunya seperti cara tadi.
Kalau ada yang salah-salah langsung diperbaiki aja. Nah, ini sama juga ya. Aba itu kan i'rab utamanya adalah maf'ul bihi ya. Saya melihat ayahnya Said. Ini i'rab utama. Oke, maf'ul bihi i'rab utama, mudhafnya adalah sebagai i'rab kedua. Terakhirannya sebutnya. Jadi nggak bisa nih mudhaf disebut duluan sebelum maf'ul bihi, kurang tepat. Jadi nggak bilang aba mudhafun maf'ulun bihi, nggak bisa gitu ya. Jadi lebih tepatnya maf'ulun bihi disebut dulu, nanti mudhafnya terakhiran disebut. Jadi dia rangkap dua posisi atau jabatan kata. Merangkap ya. Baik. Mudhaf ilaih juga sama cara mengi'rabnya, tidak ada yang berbeda di sini, hanya di sini tanda nasabnya dengan alif. Aba pakai alif di akhirannya, bukan pakai fathah. Tanda i'rabnya bukan pakai fathah tapi pakai alif. Aba. Jelas ya? Kita lanjutkan berikutnya. Jar dengan ya, Mas Shadiq silakan. في إعراب الأسماء الخمسة المجرور بالياء من أبي سعيد من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أبي اسم مجرور في من وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. سعيد مضاف إليه وهو مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. Ya, seperti saya bilang nggak perlu wahuwa ya. Mudhafun ilaihi majrurun langsung. Mudhafun ilaihi majrur. Bil idhafati. Diganti. Ini sama dengan cara yang tadi. Tanda jarnya di sini adalah ya, abi. Itu juga salah, harusnya pakai titik 2, bukan alif maksurah. Abi. Dikasih titik 2 di bawahnya. Ya, alamat jarnya adalah al-ya. Tanda i'rab i'rab yang utamanya adalah isim majrur. Sedangkan i'rab yang kedua dia mudhaf. Jadi ini i'rab utama. Sedangkan mudhafnya ini adalah kita bahasakan sebagai i'rab kedua. Maksudnya jangan didahulukan sebelum yang utama penyebutannya. Terus sering orang itu salah dalam isim majrur itu apa? Nggak lengkap. Jadi jangan bilang isim majrur langsung wa alamatu jarrihi, tapi nggak nyebut bimin ini. Jadi selalu usahakan menyebutkan apa yang menyebabkan dia jar. Abi, apa yang menyebabkan dia jar? Huruf min, ismun majrurun bimin. Jelas ya? Baik, sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan tentang asma' khamsah? Paham tuh insyaallah? Gak ada yang bingung ya? Kita lanjutkan? Siap? Insyaallah siap ya. Baik.